Halo teman-teman pencari makna. Jika kamu menemukan video ini, mungkin bukanlah kebetulan semata. Di sini, kita sering membongkar narasi yang dianggap pasti, menyelami sejarah yang tersembunyi, dan bertanya tentang hal-hal yang jarang dipertanyakan. Perjalanan kita kali ini akan menantang salah satu pondasi terbesar dalam keyakinan banyak orang. Jika kamu ingin menjelajahi lebih dalam, klik subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap pembahasan yang mungkin bisa mengubah cara pandangmu. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa hanya ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang diakui sebagai kebenaran? Siapa yang berhak memutuskannya? Kapan? Dan yang paling penting, mengapa? Selama hampir 2000 tahun, kita diajarkan bahwa keempat teks itu adalah satu-satunya kebenaran. Lainnya dianggap bidah, palsu, atau dusta. Tapi bagaimana jika sejarahnya tidak sesederhana itu? Bayangkan tahun 1945, seorang petani Mesir, Muhammad Ali, sedang mencari pupuk di padang gurun dekat Nag Hammadi. Sekopnya membentur sesuatu yang keras, sebuah guci tembikar tertutup rapat. Dengan hati penasaran, dia membukanya. Isinya bukan harta karun biasa, melainkan harta karun yang jauh lebih berharga. 13 buku kuno berbahasa Koptik, terbuat dari kulit dan papirus. Buku-buku itu ternyata adalah harta karun rohani yang hilang. Di dalamnya terdapat Injil-Injil yang namanya hanya terdengar sebagai bisikan sejarah sesat. Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena. Teks-teks ini berusia sama tuanya dengan keempat Injil yang kita kenal, namun isinya menggambarkan wajah kekristenan yang sama sekali berbeda. Mengapa gereja awal berusaha mati-matian menghapus mereka dari sejarah? Mengapa membaca atau memilikinya pernah dianggap sebagai kejahatan yang pantas dihukum? Jawabannya mungkin sederhana sekaligus mengguncang, karena mereka mengandung Yesus yang berbeda. Yesus dalam teks-teks ini seringkali tidak berbicara tentang hierarki, ritus wajib, atau gereja sebagai satu-satunya jembatan menuju Tuhan. Ia berbicara tentang kerajaan Allah ada di dalam dirimu, tentang cahaya ilahi yang sudah ada dalam setiap manusia, tentang pencarian batin yang langsung, tanpa perantara mutlak. Bayangkan betapa berbahayanya pesan seperti itu bagi sebuah institusi yang sedang membangun kekuatannya dengan ajaran bahwa keselamatan hanya datang melalui sakramen para imam dan otoritas mereka. Jika Tuhan bisa ditemukan di dalam hati setiap orang, lalu untuk apa perantara? Penemuan di Nag Hammadi itu bagaimana membuka sebuah peti yang telah dikunci selama ribuan tahun. Ia memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Bagaimana jika versi sejarah yang kita terima bukanlah satu-satunya versi yang ada? Bagaimana jika proses pemilihan kitab suci bukanlah mukjizat ilahi yang murni, tetapi juga sebuah proses manusiawi yang penuh dengan keputusan politik dan pertimbangan kekuasaan? Di chapter pertama ini, kita akan memulai perjalanan dengan pertanyaan besar itu. Kita akan melihat sekilas ke dalam guci Nag Hammadi dan merasakan gemanya yang menggugat. Ini baru permulaan. Karena untuk memahami mengapa kitab-kitab itu dilarang, kita harus berkenalan dengan salah satu tokoh kuncinya. Seorang murid yang difitnah sebagai si peragu, padahal mungkin ia adalah yang paling paham. Dialah Thomas, si saudara kembar. Dan inilah ironi besarnya, murid yang justru mungkin paling mengerti sang guru, dalam cerita resmi justru dikenang sebagai simbol keraguan. Mengapa? Apa yang sebenarnya ia ketahui sehingga suaranya harus dibungkam sedemikian rupa? Mari kita temui dia dalam chapter selanjutnya. Jika kamu mendengar nama Thomas, gambar apa yang muncul? Pasti seorang lelaki dengan raut wajah ragu-ragu, menunjuk ke arah tangan dan lambung Yesus yang berlubang. Thomas si peragu.
Itulah label yang melekat padanya selama berabad-abad, sebuah karakter yang sangat nyaman bagi narasi resmi. Karena jika Thomas adalah si peragu, maka segala sesuatu yang ia katakan, segala ajaran yang ia sampaikan, dapat dengan mudah disingkirkan. Itu kan kata-kata si peragu. Begitu kira-kira pikiran yang ingin ditanamkan. Tapi, apakah itu gambaran yang sebenarnya? Mari kita buka salah satu harta karun dari Nag Hammadi, Injil Thomas. Di sini, sosok Thomas sama sekali berbeda. Ia bukanlah figuran yang skeptis. Sebaliknya ia digambarkan sebagai murid istimewa yang paling dekat dengan Yesus, hingga ia disebut Didymus Judas Thomas, yang dalam bahasa Aram, Didymus berarti kembar rohani sang guru. Dalam satu bagian yang sangat menarik, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Bandingkanlah aku dengan seseorang, katakanlah kepadaku, siapa yang aku serupai?" Petrus menjawab, "Seperti malaikat yang adil." Matius berkata, "Seperti filsuf yang bijaksana." Lalu, giliran Thomas. Ia menjawab dengan rendah hati namun penuh kesadaran, "Guru, mulutku sama sekali tidak sanggup mengatakan engkau serupa dengan siapa." Jawaban itu menunjukkan sebuah pemahaman yang melampaui batas-batas perbandingan. Thomas melihat sesuatu yang tak terucapkan, dan kemudian Yesus membawanya ke samping dan berbisik 3 kata kepadanya, 3 kata yang tidak tertulis di dalam naskah itu. Saat Thomas kembali, murid-murid lain penasaran, "Apa yang dikatakannya padamu?" Dan Thomas menjawab dengan sebuah pernyataan yang menggetarkan, "Jika aku mengatakan kepadamu satu saja dari kata-kata yang ia katakan kepadaku, kamu akan mengambil batu dan melemparkannya kepadaku, dan api akan keluar dari batu-batu itu dan membakar kamu." Lalu apa 3 kata rahasia itu? Pengetahuan apakah yang diterima Thomas sehingga begitu berbahaya untuk diucapkan? Tradisi-tradisi kuno dan teks-teks yang selamat memberikan petunjuk, Yesus mungkin telah membisikkan sebuah kebenaran terdalam bahwa setiap manusia membawa percikan ilahi di dalam dirinya, bahwa tidak ada pemisahan yang hakiki antara manusia dan Tuhan, bahwa Sang Kristus bukan hanya figur luar untuk disembah, tetapi sebuah kesadaran batin yang dapat bangkit dalam setiap orang. Coba renungkan sejenak. Ajaran seperti ini, jika disebarluaskan, akan menjadi fondasi yang sangat rapuh bagi sebuah institusi agama yang sedang membangun tembok pemisah yang kokoh antara yang suci, mereka, dan yang duniawi, kamu. Institusi itu membutuhkan jarak dan ketergantungan, namun Injil Thomas justru menghapus jarak itu. Dengarkan salah satu ucapan Yesus di dalamnya, ucapan 3. "Jika mereka yang memimpinmu berkata kepadamu, 'Lihatlah, kerajaan itu di surga,' maka burung-burung di udara akan mendahuluimu. Jika mereka berkata, 'Kerajaan itu di laut,' maka ikan-ikan akan mendahuluimu. Sebaliknya, kerajaan ada di dalam dirimu dan di luar dirimu. Ketika kamu mengenal dirimu, maka kamu akan dikenal dan kamu akan memahami bahwa kamu adalah anak-anak Bapa yang hidup. Dan tidak ada gereja, tidak ada ritus, tidak ada hierarki klerus yang disebut di sini. Yang ada adalah ajakan untuk mengenal diri sendiri, karena disitulah pintu menuju yang ilahi. Ajaran ini tidak memerlukan perantara yang bersertifikat. Ia hanya memerlukan keberanian untuk melihat ke dalam. Lalu apakah masih heran mengapa teks ini dan sosok Thomas harus disingkirkan? Mereka tidak membangun tembok, mereka membuka jalan. Mereka tidak memusatkan kuasa, mereka menyerbarkannya ke setiap hati manusia. Bagi sebuah struktur yang sedang tumbuh menjadi kekaisaran religius, suara seperti Thomas adalah ancaman eksistensial. Itulah mengapa gambaran Thomas si peragu adalah sebuah karikatur yang ampuh, sebuah cara untuk mendiskreditkan dan melupakan sang penerima bisikan rahasia. Tapi sejarah ternyata tidak sepenuhnya bisa dihapus. Naskah-naskah itu selamat,
terkubur di dalam guci di padang pasir, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan ketika mereka kembali, mereka membawa sebuah pertanyaan yang lebih besar. Jika proses memilih kitab suci memang melibatkan penyingkiran suara-suara seperti Thomas, bagaimana proses itu sebenarnya terjadi? Siapa yang duduk di meja itu dan memutuskan? Jawabannya membawa kita ke sebuah ruangan dewan ribuan tahun yang lalu di sebuah kota bernama Nisea. Jadi, kita kini tahu ada versi Yesus yang berbeda yang diajarkan oleh murid-murid seperti Thomas. Lalu, bagaimana mungkin hanya satu versi yang kita kenal sekarang yang akhirnya bertahan dan dianggap sebagai kebenaran mutlak? Ini membawa kita ke sebuah momen pivotal, sebuah pertemuan yang mungkin tidak diajarkan secara detail di sekolah minggu. Bayangkan tahun 325 Masehi, lokasinya kota Nicea, suasana tegang dan penuh intrik politik. Di sini bukan malaikat atau mukjizat yang menjadi aktor utama, melainkan sekelompok uskup sekitar 300 orang yang dikumpulkan oleh seorang kaisar Romawi bernama Konstantinus Agung. Mari kita lihat sosok Konstantinus sejenak. Ia bukan seorang teolog atau santo. Ia adalah seorang penguasa politik dan ahli strategi militer. Kekaisaran Romawi yang ia pimpin sedang goyah, terpecah belah oleh konflik internal. Dan salah satu sumber perpecahan itu justru berasal dari komunitas-komunitas Kristen awal yang saling berselisih paham. Setiap kelompok memiliki Injil dan interpretasinya sendiri tentang Yesus, saling menyebut yang lain sesat. Bagi Konstantinus, ini adalah masalah stabilitas negara. Kekaisaran yang terpecah adalah kekaisaran yang lemah. Jadi, ia mengadakan konsili ini dengan satu perintah yang sangat pragmatis. Bersepakatlah, aku membutuhkan satu kekristenan yang tunggal dan kohesif untuk menyatukan kekaisaran. Dalam ruangan itu, di bawah bayang-bayang kekuasaan kekaisaran, dimulailah proses yang akan menentukan iman miliaran orang selama ribuan tahun kemudian. Mereka berdebat, bernegosiasi, dan akhirnya memilih. Ya, memilih kitab-kitab yang dianggap terinspirasi dan yang tidak, ditentukan melalui sebuah proses yang sangat manusiawi. Debat, lobby, dan voting. Pertanyaannya seringkali bukan hanya apakah teks ini autentik atau apakah ini benar-benar firman Tuhan, tetapi juga yang lebih pragmatis. Apakah teks ini berguna? Apakah ia mendukung model gereja yang sedang kita bangun? Apakah ia memperkuat atau justru melemahkan otoritas kita? Teks-teks seperti Injil Thomas yang menekankan kerajaan batin dan akses langsung setiap orang kepada Tuhan dengan mudah terlihat sebagai masalah. Bayangkan dari sudut pandang seorang uskup yang sedang membangun struktur hierarkis. Jika setiap orang bisa menemukan Tuhan sendiri di dalam hatinya, lalu untuk apa peran para imam, uskup, dan ritus-ritus kompleks yang mereka kelola? Ajaran seperti itu bisa mengosongkan gereja secara metaforis, baik dari jemaat maupun dari kekuasaan. Maka, ketika suara untuk memasukkan Injil Thomas diajukan, hasilnya bisa ditebak. Dari sekitar 300 uskup, hanya 47 yang mendukung. Sebagian besar lainnya menolak. Bukan semata-mata karena dianggap palsu, tetapi karena dianggap tidak sesuai dengan visi gereja sebagai institusi yang terpusat dan berkuasa. Dan di sini, keputusan Konstantinus bukan sekadar keputusan gerejawi. Ia adalah hukum negara. Setelah konsili, ia mengeluarkan maklumat kekaisaran. Semua teks yang dinyatakan bidah harus disita dan dihancurkan. Memiliki salinan Injil Thomas bukan lagi hanya pelanggaran agama, melainkan kejahatan terhadap negara. Hukumannya berat, pengasingan, penjara, bahkan kematian. Coba renungkan sejenak, ada orang-orang yang dibunuh karena membaca kata-kata yang dianggap sebagai ucapan Yesus.
Kata-kata yang dilarang bukan oleh Tuhan, tetapi oleh keputusan politis manusia yang berkuasa. Inilah warisan Konsili Nisea yang sering terlupakan. Di satu sisi, ia menghasilkan pengakuan iman, Credo Nisea, yang menyatukan doktrin. Di sisi lain, ia juga memulai kampanye sistematis untuk menyensor dan memusnahkan ingatan akan kekristenan alternatif. Perpustakaan-perpustakaan digerebek, naskah-naskah kuno dibakar di lapangan umum, dan tradisi lisan diputus. Proses ini tidak berhenti di Nisea. Ia berlanjut selama berabad-abad. Pada tahun 397 Uskup Athanasius dari Alexandria mengeluarkan surat resmi yang mendaftar 27 kitab perjanjian baru yang sah. Daftar yang sama yang kita miliki today, dan sekali lagi memerintahkan penghancuran semua teks lainnya. Tapi manusia dan keyakinannya adalah sesuatu yang ulet. Beberapa komunitas merasakan ancaman itu datang mengambil tindakan nekat. Mereka menyembunyikan harta paling berharga mereka, buku-buku suci yang dilarang, di dalam guci, dan menguburnya jauh di dalam tanah, berharap suatu hari nanti kebenaran bisa melihat cahaya lagi. Namun, penindasan ini tidak hanya tentang teks, ia juga tentang suara-suara tertentu yang dianggap terlalu berbahaya untuk didengar. Dan jika Thomas mewakili suara kebijaksanaan batin yang diredam, ada satu suara lain yang bahkan lebih dibungkam dengan kejam, suara seorang perempuan yang bukan hanya pengikut, melainkan pemimpin spiritual. Suara yang mereka cubit dengan mengubahnya dari seorang guru menjadi seorang pendosa yang bertobat. Jika pensiunan Thomas dilakukan dengan menjulukinya si peragu, maka cara mereka menangani sosok Maria Magdalena jauh lebih halus, lebih mendalam, dan pada akhirnya mungkin lebih destruktif. Siapa Maria Magdalena dalam ingatan kolektif kita? Sebagian besar akan membayangkan seorang wanita pendosa, mungkin seorang pelacur yang menangis di kaki Yesus, mencuci kakinya dengan air mata, dan diampuni. Citra wanita pendosa yang bertobat itu begitu kuat, tergores dalam seni, literatur, dan khotbah selama berabad-abad. Tapi mari kita tanyakan, dari mana gambaran itu berasal? Apakah dari keempat Injil resmi? Jawabannya mengejutkan, tidak secara eksplisit. Lompatan besar itu terjadi jauh kemudian pada tahun 591 Paus Gregorius Agung dalam sebuah khotbah dengan otoritasnya menyatukan 3 perempuan berbeda dalam Injil menjadi satu. Maria Magdalena, Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus, dan wanita pendosa yang mengurapi kaki Yesus dalam Lukas 7. Deklarasi ini tidak memiliki dasar tekstual yang kuat dalam kitab suci, tetapi sekali diucapkan oleh pemimpin tertinggi, ia menjadi kebenaran yang diterima selama 1.400 tahun. Mengapa melakukan ini? Karena ada strategi yang sangat efektif di sini. Jika kamu ingin menetralisir seorang pemimpin perempuan yang kuat, redupkan dia menjadi simbol dosa dan penebusan. Dengan begitu, otoritas pengajarannya, pengaruhnya, dan suaranya bisa dengan mudah diabaikan. Itu kan hanya kata-kata seorang mantan pendosa yang sedang bersyukur. Begitulah kira-kira pikiran yang ingin ditanamkan. Sekarang mari kita dengarkan versi lain yang terkubur di Nag Hammadi. Dalam Injil Filipus, teks yang sama yang menyebut Thomas sebagai si kembar tertulis sesuatu yang sangat berbeda tentang Maria. Rekan sang penyelamat adalah Maria Magdalena. Sang guru mengasihinya lebih dari semua murid dan seringkali menciumnya pada murid-murid lainnya berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengasihi dia lebih dari kami?" Dalam Injil Maria Magdalena, kita melihat potret yang lebih jelas. Setelah kenaikan Yesus, para murid laki-laki diliputi ketakutan dan keraguan. Saat itulah Maria Magdalena berdiri, menenangkan mereka, dan membagikan penglihatan serta ajaran mendalam yang dia terima langsung dari sang guru. Reaksinya?
Petrus dengan kemarahan yang tak tersembunyi meledak. Apakah memang mungkin sang guru berbicara secara rahasia dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan kita? Haruskah kita berbalik dan semua mendengarkan dia? Apakah dia lebih memilih dia daripada kita? Adegan ini bukan sekadar konflik personal. Ini adalah pertarungan dua visi tentang masa depan komunitas mereka. Di satu sisi, Petrus mewakili visi yang hierarkis, terstruktur, dan dalam konteks budaya Romawi saat itu, patriarkal. Di sisi lain, Maria mewakili visi yang lebih inklusif, di mana pemahaman spiritual yang mendalam, bukan gender atau latar belakang, yang menentukan otoritas, dan di mana pengalaman batin langsung dengan yang ilahi dihargai. Tidak sulit menebak siapa yang menang dalam pertarungan membentuk gereja institusional itu. Suara Maria dan para perempuan lain secara sistematis dipinggirkan. Perintah Paulus bahwa perempuan harus berdiam diri dalam jemaat 1 Korintus 14:34 menjadi dasar hukum yang lebih dipilih ketimbang contoh Yesus yang justru melibatkan perempuan seperti Maria secara mendalam. Namun penghapusan itu tidak sempurna. Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk membocor. Pada 1969, Gereja Katolik secara resmi merevisi kesalahannya. Mereka mengakui bahwa tidak ada dasar dalam kitab suci untuk menyamakan Maria Magdalena dengan wanita pendosa itu. Pengakuan itu hampir tanpa gaung. Citra yang salah selama 1400 tahun telah tertanam terlalu dalam. Penemuan Nag Hammadi mengembalikan martabatnya. Di sana, Maria Magdalena bukan lagi objek belas kasihan, melainkan subjek pengetahuan. Ia adalah murid yang diunggulkan, penerima wahyu khusus, dan penghibur serta pemimpin bagi murid-murid lain yang laki-laki. Ia adalah bukti bahwa pada awalnya ada ruang bagi kepemimpinan spiritual perempuan. Lalu, apa jadinya jika visi Maria tidak dipinggirkan? Mungkin wajah kekristenan akan lebih seimbang, lebih menghargai kebijaksanaan batin, dan kurang terobsesi dengan kontrol hierarkis. Tapi sejarah tidak berjalan ke sana. Jalan yang ditetapkan oleh Petrus dan Paulus, yang kemudian dilembagakan oleh Konstantinus, lah yang menjadi arus utama. Sementara gereja institusi berkembang di Romawi, ada orang-orang yang mencari jalan lain. Ada yang memilih untuk tidak melawan secara langsung, tetapi pergi. Mereka membawa benih-benih pengajaran yang berbeda itu menjauh dari kekuasaan kekaisaran Romawi ke tanah yang bahkan tidak dikenal di peta mereka. Salah satu pengembara spiritual paling terkenal itu adalah Thomas. Dan perjalanannya membawa kita jauh ke timur, ke sebuah peradaban yang sama sekali asing, India. Sementara jejak Maria Magdalena berusaha dihapus di barat, ada seorang murid yang memilih jalan berbeda, melarikan diri. Bukan karena takut, tetapi mungkin karena ia tahu bahwa benih kebenaran yang ia bawa perlu tanah yang subur, jauh dari cengkeraman politik Roma yang semakin kuat. Murid itu adalah Thomas, dan ia tidak pergi ke kota lain di kekaisaran. Ia berlayar jauh ke arah matahari terbit, melintasi lautan, menuju sebuah benua yang sama sekali asing, India. Bayangkan itu. Pada sekitar tahun 52 Masehi, hanya 2 dekade setelah penyaliban, seorang lelaki dari Timur Tengah tiba di pantai barat daya India, di wilayah yang sekarang disebut Kerala. Menurut tradisi kuat yang masih hidup di sana hingga hari ini, dialah Santo Thomas Sang Rasul yang membawa kabar baik ke tanah itu. Namun, Injil yang dibawa Thomas ke India konon memiliki nuansa yang berbeda. Di sana, jauh dari bayang-bayang kekaisaran dan calon-calon uskup yang berdebat tentang kekuasaan, Thomas tidak terlalu menekankan dosa warisan atau keselamatan eksklusif melalui sakramen-sakramen institusional. Ia lebih banyak bercerita tentang kerajaan Allah di dalam diri, tentang pencarian batin, dan tentang pengalaman langsung akan yang ilahi. Ia mengajarkan meditasi, kontemplasi, dan pelepasan diri.
ajaran yang sangat selaras dengan tradisi spiritual India yang telah berusia ribuan tahun, seperti Advaita Vedanta, yang percaya pada kesatuan Atman, diri sejati, dengan Brahman, realitas tertinggi. Di India, Thomas tidak menemukan tanah yang kosong secara spiritual. Ia justru menemukan cermin. Para bijak India mungkin mendengar ajarannya dan menganggur karena mereka mendengar gema dari kebenaran yang sudah mereka kenal dengan nama yang berbeda. Inilah yang mungkin tidak bisa diterima oleh gereja Roma, bahwa cahaya Kristus bisa beresonansi dengan kebijaksanaan di luar tembok Yerusalem, bahwa kebenaran itu bisa bersifat universal, bukan monopoli satu budaya atau satu institusi. Komunitas yang didirikan Thomas, yang dikenal sebagai Kristen Santo Thomas, berkembang selama berabad-abad dengan caranya sendiri. Mereka mempraktikkan liturgi dalam bahasa Suryani, hidup dalam kedamaian, dan mengembangkan bentuk spiritualitas yang kontemplatif. Sampai suatu hari, abad ke-16, para misionaris Katolik Roma, orang Portugis, tiba di pantai mereka. Apa yang terjadi kemudian adalah pengulangan sejarah yang tragis. Para misionaris itu bukannya kagum pada komunitas Kristen kuno yang telah ada sejak zaman para rasul, justru terkejut dan tersinggung. Praktik mereka dianggap asing, liturginya sesat, dan teologinya terkontaminasi oleh pemikiran timur. Maka dimulailah lagi upaya penyeragaman. Naskah-naskah kuno Suryani disita atau dibakar. Praktik-praktik kontemplatif dilarang. Otoritas para uskup tradisional mereka digantikan oleh hierarki Katolik Roma. Intinya, apa yang tidak bisa dikendalikan Roma harus ditaklukkan atau dihancurkan. Namun, sekali lagi, benih itu terlalu ulet untuk mati sepenuhnya. Sampai hari ini di Kerala, kamu masih bisa merasakan sisa-sisa warisan Thomas. Dalam doa-doa hening mereka, dalam penekanan pada pengalaman batin, dalam keyakinan samar bahwa Tuhan dapat ditemui di dalam hati setiap manusia. Itu adalah gema dari pengajaran yang hampir hilang di barat. Perjalanan Thomas ke timur memberi kita pelajaran penting. Kebenaran spiritual tidak pernah bisa sepenuhnya dikurung dalam satu tembok institusi. Ia akan selalu menemukan celah untuk mengalir, berpindah, dan bertahan dalam bentuk yang mungkin tidak kita kenali. Upaya untuk memusatkan kendali, memonopoli akses kepada Tuhan, pada akhirnya adalah pertarungan melawan sesuatu yang lebih luas dan lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan oleh kekaisaran manapun. Tapi, apa nasib teks-teks yang berisi ajaran-ajaran terdalam ini? Kita tahu Injil Thomas selamat dalam satu guci di Nag Hammadi. Namun, bisakah itu hanya sebagian kecil dari warisan yang sebenarnya? Apa yang terjadi pada tulisan-tulisan lain? Mungkin bahkan manual meditasi atau catatan-catatan rahasia yang musnah ditelan api dan waktu. Kisah kita telah membawa kita melintasi padang pasir Mesir, ruang dewan di Nicea, konflik di komunitas awal, dan bahkan sampai ke pantai India. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin masih menggantung, sebuah bayangan yang lebih besar dari semua yang telah kita bahas. Seberapa banyak yang benar-benar hilang? Penemuan Nag Hammadi adalah keajaiban. Tapi itu juga seperti menemukan satu potong mozaik yang indah, sementara menyadari bahwa 9 potong lainnya telah dihancurkan dan dilupakan. Sejarawan memperkirakan, untuk setiap teks yang selamat seperti Injil Thomas, mungkin ada 10 teks lainnya yang dibakar, dipotong-potong, atau dibiarkan membusuk. Bayangkan kekayaan rohani yang musnah itu. Injil-injil lain, surat-surat, kitab-kitab wahyu, mungkin juga catatan praktik meditasi atau doa kontemplatif. Injil Maria yang kita miliki hanya berupa fragmen, sebagian besar hilang. Lalu ada Injil Misteri Thomas, kitab rahasia Thomas, yang hanya kita ketahui dari kutipan-kutipan para penulis yang justru mengecamnya.
Mereka menyebutnya berbahaya. Mengapa? Karena konon teks-teks itu berisi instruksi langsung untuk mengalami Tuhan, sebuah panduan praktis menuju pencerahan batin yang melewati semua perantara. Bagi sebuah institusi, itu adalah ancaman tertinggi. Jadi, apa yang kita miliki hari ini, kita memiliki versi sejarah yang disederhanakan dan disaring. Versi yang, meski penuh makna bagi jutaan orang, telah kehilangan sebagian kompleksitas dan kedalamannya. Kita kehilangan suara-suara seperti Maria Magdalena, sang pemimpin, dan nuansa ajaran Yesus tentang kerajaan batin yang mungkin jauh lebih kaya. Namun, di tengah semua yang hilang itu, ada satu warisan yang tidak bisa dibakar, pertanyaannya sendiri. Penemuan teks-teks terlarang ini bukan hanya untuk mengganti dogma lama dengan dogma baru. Tujuannya adalah untuk membebaskan pikiran kita, untuk mengingatkan kita bahwa sejarah agama adalah kisah manusia dengan semua politik, pergumulan kekuasaan, dan pilihan sulitnya. Bahwa kanon kitab suci bukan jatuh dari langit dalam bentuk jadi, tetapi dibangun melalui debat, pemungutan suara, dan terkadang pemaksaan. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan pengetahuan ini? Pertama, kita bisa merdeka secara intelektual. Kita bisa membaca Injil Thomas atau ucapan-ucapan Yesus dari sumber lain, bukan sebagai bidah yang menakutkan, tetapi sebagai jendela alternatif untuk memahami seorang guru spiritual yang mengubah dunia. Kita bisa bertanya, dari semua suara tentang Yesus, mana yang paling selaras dengan jiwa kita? Kedua, dan mungkin yang lebih penting, kita bisa merdeka secara spiritual. Pesan paling menggema dari teks-teks yang disembunyikan itu adalah undangan langsung. Kenalilah dirimu. Kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Ini adalah undangan untuk sebuah perjalanan batin yang tidak memerlukan paspor dari otoritas manapun. Sebuah undangan untuk duduk dalam keheningan, merenung, dan mencari percikan ilahi itu di dalam diri sendiri, sesuatu yang justru ditekan oleh gereja institusional selama berabad-abad karena tidak bisa dikendalikan. Ini bukan ajakan untuk meninggalkan iman atau komunitas. Ini justru ajakan untuk mendalaminya. Untuk tidak hanya mengulang kredo seperti robot, tetapi untuk mengalami kerinduan spiritual yang mungkin menjadi alasan mengapa kita mencari Tuhan sejak awal. Gereja memberikan peta, dogma, dan jalan yang sudah diratakan. Tapi teks-teks seperti Injil Thomas mengingatkan kita, peta bukanlah wilayahnya. Kamu bisa menghafal semua rute, tapi perjalanan itu harus kamu lakukan sendiri. Jadi, di akhir penjelajahan ini, kita tidak ditawari kebenaran mutlak yang baru. Kita justru diberikan kembali hak bertanya dan hak mencari. Kita diingatkan bahwa pencarian spiritual adalah petualangan pribadi yang paling berani. Bahwa ada banyak jalan menuju yang ilahi, dan beberapa di antaranya sengaja disembunyikan dari pandangan kita. Gua Nag Hammadi telah terbuka. Guci itu pecah. Kata-kata yang terkubur selama 1.700 tahun sekarang tersedia untuk siapa saja yang berani membaca. Suara Thomas, Maria, dan banyak lainnya yang dibungkam akhirnya mendapatkan kesempatan untuk didengar. Sekarang giliran kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menutup buku ini dan kembali kepada narasi yang nyaman? Atau kita akan menerima tantangan itu untuk tidak hanya menjadi penganut yang pasif, tetapi menjadi pencari yang aktif. Untuk tidak hanya mencari Tuhan di kuil atau gereja, tetapi juga dalam keheningan hati kita sendiri, karena pada akhirnya itulah mungkin pesan sejati dari semua teks yang terlarang itu, bahwa pintu menuju yang kudus tidak hanya terkunci di Roma. Sebuah kuncinya mungkin telah tersembunyi di dalam dirimu sendiri, menunggu untuk ditemukan.